Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat siang kan saat ini sedang siang hari. Yang berpuasa semangat dan tetap jaga kesehatan karena ini masih musim pandemi. Dan kali ini saya Abdul Jalil ditemani ngobrol sama Rulia Dewi, yaitu mahasiswi dari Komunikasi Penyiar Islam semester 4. Ya, masih masih bareng dong sama saya gitu tentunya. Iya, Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol dikit dah sama Rulia membahas tentang ilmu. Ya nggak sih Rul ya? Ilmu ya? iya benar benar banget nih. Iya, ilmu. Ilmu. Karena kan pada dasarnya di perkuliahan itu sangat riskan sekali namanya apa ya? Sangat riskan dengan ilmu karena banyaknya pendapat yang berbeda-beda. Sekarang Iya, tugasnya di sini kita itu adalah apa sih sebenarnya ilmu itu kan gitu. Ada berapa banyak ilmu yang kita ketahui. Kalau dari banyak kamu dulu, banget Rul, lah. Apa? ada apa aja ilmu yang kamu ketahui? Apa ya? Ilmu itu eh banyak sih ilmu itu. Eh, Mm-mm. Apa aja? dari dari yang paling dasar itu ya. Itu Heeh. ilmu tentang eh apa ya? Mungkin tentang kesopanan kali ya. Ah, ya. Bisa itu ilmu Yang paling kesopanan, bisa. yang udah dari paling dini itu kan pertama ilmu tentang kesopanan gimana kita harus sopan terhadap orang lain apalagi orang yang lebih tua gitu. Mm-mm. Bisa. Banyak sih makin beranjak dewasa itu kan ilmu semakin banyak nih yang kita dapat tuh dari ilmu-ilmu tentang pelajaran atau ilmu-ilmu tentang kehidupan gitu. Iya, ilmu kehidupan tuh yang sangat penting, guys. Terutama. Iya, penting banget. Penting sih semua penting, Iya, tergantung kita semuanya nah, penting, semuanya penting. gitu. Itu, cuma itu yang bisa kamu sampaikan kalau dari tentang ilmu. Ada sih eh, ilmu itu kan penting banget ya di kehidupan kita Iya. sehari-hari itu sangat penting. Tapi ilmu itu kan bisa jadi eh, senjata yang tajam juga nih buat diri kita sendiri kalau kita salah gunain ilmu itu sendiri. Yoi. Karena Senjata yang semakin sangat orang, tajam. iya semakin orang berilmu itu kadang sifat sombongnya itu juga mengikuti ilmunya gitu. Jadi ilmu Hmm. tinggi, sombongnya tinggi. Nah kalau kita nggak bisa mengendalikan ilmu kita gitu. Jadi rasanya tuh kayak ini loh gue ini paling pintar paling bisa gitu. Nah jadi kita Wah, cari orang lain. gila sih kalau yang itu. Riak lah, sombong, sombong, sombong. Sombong iya makin banyak ilmu makin sombong kan itu udah manusia lah. Yoi. Manusia yang sudah dipengaruhi oleh setan gitu. Sangat betul. Tapi Apalagi yang nih, apalagi? yang paling penting itu adalah ilmu agama betul bener gak Ilmu agama. Agama apa karena ini? Agama udah Islam apa agama apa? ya agama Islam dong kita kan komunikasi penyiaran Islam nih Oh, yoi dong. karena kalau Makanya. kita udah tahu ilmu agama karena itu ilmu agama itu udah menyangkut semua ilmu gitu ya kan Oh, bisa jadi. iya Bisa dong jadi. Bisa jadi. iya bener. Ini kan kita Karena berbicara tentang masalah pendapat nih. Pendapatmu dan pendapatku mungkin bisa beda kan gitu iya ya. Iya iya nggak bisa sih? karena kan setiap orang berbeda-beda Yoi, namanya manusia. Pasti iya. berbeda-beda. Kita nggak bisa sama gitu. Iya. Menurut Abdul itu ilmu tuh seperti apa nih Dul Kalau menurut aku sih ilmu itu ya kayak air gitu loh. mengalir gitu ya Ya bisa dikatakan mengalir, bisa dikatakan air itu jernih ataupun kotor gitu. Mm-mm. Ada pada diri manusia masing-masing. Kalau airnya kotor, berarti ilmunya itu akan jelek. Sama yang kamu Iya, katakan tadi kembali di awal, bahwasannya semakin banyak ilmu dia akan sombong. Itu airnya kotor. iya benar-benar. Nah, kalau airnya jernih, itu kembalinya sama kayak padi. Semakin hari, semakin tinggi, semakin merunduk. Itu airnya jernih, gitu. Itu kalau dari pendapat saya sih, dari orang yang Iya, berilmu. Dan ilmu itu yang paling enak pembagiannya ada dua, ilmu apa dunia aja dan tuh? ilmu akhirat, gitu. Wah, iya iya benar-benar benar. Yoi dong, karena dalam Islam pun diterangkan bahwasanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Gitu. Siapa yang ingin hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin kehidupan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin kehidupan di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Jadi kan ilmu ada dua, ilmu dunia dan ilmu Iya, akhirat. Ya, iya, iya. betul nggak?
Benar-benar. Coba jelasin lagi nih, ilmu akhirat itu apa, ilmu dunia itu apa menurut Kalau Agus nih? ilmu dunia, ya ilmu dunia yang seperti saat ini kita pelajari di dunia perkampusan. Kayak contoh Kehidupan ilmu-ilmu sehari-hari. politik, ilmu-ilmu apa ya, kayak ilmu tentang kehidupan yang akan kita jalani untuk ke depan, 10 tahun ke depan, apa misi kita, apa visi kita, kan gitu. Iya, benar-benar. Kalau ilmu akhirat, apa ilmu akhirat? Ya ilmu akhirat yang kita lakukan setiap harinya. Yang semakin hari harus semakin lebih baik, gitu. Karena pada dasarnya manusia itu ya al-insanu mahalul khata wa nisyan. Kadang-kadang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ya wajar aja kalau kadang-kadang adrenalinnya manusia itu naik turun. Ya, kadang marah padahal ilmunya udah banyak sebenarnya ya kan ya. Iya, padahal udah tahu kalau kita disuruh sabar, tapi masih tetap marah-marah gitu. Itu makanya. Tuh. Nggak baik itu kan ya. Nah, maka dari itu Ya, sih kalau menurut aku dari ilmu, ini anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang itu paling pintar kalau mendebat masalah tentang keilmuan, apalagi ilmu akhirat. Apalagi ilmu dunia. ilmu dunia. Itu pintar banget. Apalagi kita sedang adu argumen nih, dia langsung menyangkal, langsung memotongkan, langsung mematahkan apa yang jadi argumen mereka. Kita tuh tidak mengikuti jejak Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Syafi'i itu waktu adu argumen, malah Imam Syafi'i itu berdoanya gini. Ya Allah, apa yang diomongkan mereka itu semoga benar. Dan biar mereka itu tidak malu. Padahal itu ya sedang adu argumen dengan Imam Syafi'i sendiri. Tapi Imam Syafi'i doanya seperti itu. Karena Luar biar biasa ya. sesama umatnya itu tidak malu ketika dia itu adu argumen gitu. Iya, supaya tidak menjatuhkan gitu ketika argumen itu Biasanya kalau zaman sekarang kita tuh adu argumen, kita tuh malah untuk saling menjatuhkan. Iya nggak sih? saling merasa benar gitu lebih tepatnya. Iya, wah itu yang paling bahaya sekali sebenarnya. Iya, iya. Makanya dari sekarang kita itu harus memperbaiki. Kamu terutama dan aku itu harus bisa mengingatkan untuk yang lain. Jadi kalau kita tuh sedang adu argumen, ya kita dengerin. Kalau bisa, wah argumen kamu itu benar. Tapi ada yang lebih benar gitu. Kalau kita lebih tahu Ada dari tata cara tersendiri supaya tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Gitu. sip sekali. Itu yang bagus. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi kita nggak asal nyanggah ngejudge, itu salah, yang benar tuh seperti ini ya. Karena orang itu beda pemahaman, beda pengetahuan, dan beda pikiran gitu. Iya dong. Nah, benar sekali. Rolia ini, mahasiswi cerdas sekali ini dari komunikasi penyiar Islam. Jago kan? Nggak sia-sia aku tuh ngundang Rolia di podcast Abdul Jalil, Abdul Kece kan ini ya. Iya. Ya Abdul juga luar biasa sih pemikirannya tuh tentang agamanya juga. Dia banyak pengetahuannya. Kalau saya mau minim pengetahuan dulu. Ya intinya sama manusia itu ya intinya saling kayak Indonesia ini merdeka lah pokoknya saling gotong royong. Kalau ada apa-apa itu jangan saling menjatuhkan. Karena pada dasarnya sekarang itu dunia sudah semakin hari semakin tua gitu aja. Ya mau sampai kapan kita tuh saling menjatuhkan? Mau sampai kapan kita tuh mau berpikir kekanak-kanakan? Itu kan nggak bagus buat kesehatan terutama kesehatan hati. Kesehatan pikiran juga ya pasti. Iya, kesehatan pikiran. Kita jadi pikiran terus nih. Waduh, pikiran saya jadi kacau hari ini karena mikirin dia. Karena omongan yang nggak jelas tadi kan gitu. Iya. Tapi ilmu itu juga bisa menyesatkan kita ya, Dul, yang pastinya kalau kita tidak bisa mencerna, memilah mana yang benar, mana yang salah gitu. Kalau gitu ya benar. Asli seperti benar. Contohnya kayak intinya kita kan belajar agama nih. Kalau kita salah tempat, kita bisa jadi teroris nih. Iya. Benar kan? Benar. Sekarang akhir zaman ngeri. Bilangnya jihad gitu, padahal jihad yang benar itu tidak seperti itu gitu kan. Itu sama saja dengan bunuh diri. Iya. Beda, betul, karena aku pernah dengar suatu cerita ketika zaman Rasulullah dulu ada ketika lagi perang ada sahabat beliau tuh dia tertusuk pedang ya itu. Iya. Nah, karena dia tidak kuat dengan rasa sakit, akhirnya pedang itu dimasukkanlah dia ke dalam perutnya lagi gitu supaya dia cepat meninggal karena nggak kuat menahan sakit. Terus kemudian sahabat Rasulullah itu bertanya lagi, apakah dia masuk surga? Kemudian Rasulullah itu menjawab,
tidak katanya, karena sahabat beliau itu dia termasuk ke dalam bunuh diri, dia berada di neraka, nah, seperti itu. Gitu Ya ya. kan? Ya itu sih cerita yang aku pernah dengar juga gitu. Iya sih, kalau ya pada dasarnya zaman sekarang sih, zaman makin hari makin katanya makin banyak teroris kan gitu ya. Makin ngeri aja dunia ini ya. Tuh, kayak bikin Islam Dikit-dikit, tuh kayak seolah menakutkan gitu. dikit-dikit ada pengeboman, di mana ada pengeboman. Hmm, Ya kayak apa sih ya? Kayak main-main petasan aja. Kayak bulan Ramadan main petasan. ya jadi menyebar kebencian terhadap Islam gitu. Seakan-akan Islam itu yang salah, padahal itu bukan Islam sebenarnya. Padahal niatnya itu udah bener ya dulu pengen belajar agama, tapi salah tempat dan dia tidak mencerna itu benar apa enggak gitu. Iya, paling ngeri itu. Makanya buat teman-teman ini, buat Rulia nih, ada pesan nggak buat teman-teman yang mendengarkan apa sih sebenarnya ilmu yang benar itu, bagaimana sebenarnya gitu. Ada pesan nggak nih? Kalau ilmu yang benar itu yang bisa masuk akal gitu loh, Dul. Jangan sampai kita tuh dikasih ilmu tapi itu justru menjerumuskan diri kita sendiri. Oke, terus gimana? Jadi kita harus bisa memilih ketika orang lain memberi kita sebuah ilmu gitu. Jika itu bermanfaat, kita pakai. Tapi jika dirasa itu, ini janggal loh, kayaknya nggak kayak gini, ya itu perlu kita cerna lagi. Itu perlu dipakai tidak ilmunya seperti itu. Karena kan kita kan ilmu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri kan. Kita harus mengeser ilmu-ilmu kita gitu supaya ilmu kita itu tidak hilang gitu. Kita Iya, harus berbagi. Makanya sebelum kita berbagi ilmu, kita cerna dulu nih ini benar apa enggak gitu. Takutnya kita menjerumuskan orang lain gitu. sip sekali, bagus. Kita tuh harus berhati-hati Gimana nih? terlebih dahulu ya intinya ya. Iya. Sip. Kalau menurut Dan Abdul gimana? kalau menurut aku ilmu itu ya buat teman-teman kalau dalam masa pencarian ilmu harus bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang bisa masuk untuk hati, karena pada dasarnya ilmu itu harus taruh dalam hati, dan agar kita tuh hati kita tetap keadaan berzikir kepada Allah. Jangan dikit-dikit nanti ada kata jihad, ayo kita ngebom sana, kita langsung ikut. Jangan kayak gitu, oke? Buat para pendengar podcast Abdul Kece kan ya. Ya mungkin cukup itu saja Rul ya untuk Oke. perbincangan kita hari ini ya. Ya, semoga teman-teman bisa lebih teliti lagi dalam memilih ilmu ya, Iya. Dul. Pada dasarnya kan kita saat ini sedang mengedukasi buat teman-teman nih ya, enggak sih? Iya, benar-benar. Berikan edukasi. Nah, terima kasih buat Rulia atas waktu yang Terima banyak. kasih. Apabila saya dalam menyampaikan kata dan ada yang kurang berkenan di dalam hati Rulia dan para pendengar, saya Abdul Jalil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Udah.